Kembali bersama saya di Zarko Channel. Kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan materi episode kesadaran air. Jika episode tersebut saya membahas tentang teori tentang kesadaran air, maka kali ini saya membahas tentang bagaimana cara perhitungannya. Jika kemudian data yang dihasilkan itu ada dua, yakni kadar Ca dan juga kadar Mg dalam 1 liter air. Bagaimana kelanjutannya? Simak terus. Jangan lupa klik like dan kemudian ketikkan di komen jika saya perlu membahas beberapa tema geografi yang lainnya. Pada episode khusus tentang kesadaran air, saya menjelaskan bahwa kesadaran itu adalah secara kata, secara istilah itu adalah adanya mineral-mineral yang kemudian masuk dan terkandung di dalam air. Prosesnya itu akibat karena adanya hujan, kemudian melewati celah-celah tanah, celah-celah batuan, ya. Kemudian air tersebut selain melewati celah kemudian ikut mencuci mineral-mineral pada tanah dan batuan tersebut. Nah, ketika mencuci mineral-mineral tersebut, maka kemudian air tersebut mengandung mineral-mineral yang kemudian menyebabkan kesadaran air. Indikasi bahwa air itu mengalami kesadaran adalah ketika kita menggunakan sabun mandi, menggunakan deterjen, menggunakan sabun cuci piring, busanya itu tidak terlalu kuat, tidak sampai berbusa sangat banyak atau bahkan tidak bisa berbusa sama sekali kalau tingkat kesadarannya cukup tinggi. Nah, di video tersebut saya juga menjelaskan bahwa ada 3 metode, yakni metode titrasi yang nggak akan saya jelaskan karena saya tidak paham. Itu nanti biar jadi pembahasannya para lulusan kimia. Saya hanya menjelaskan cara yang terakhir, yakni ketika kita memasukkan sampel air ke dalam lab, kemudian kita dapat data Ca dan Mg-nya. Kenapa kok? Pertanyaan pertama pasti kenapa kok Ca dan Mg? Karena Ca dan Mg ini adalah mineral-mineral yang sering ditemukan di dalam tanah. Mineral itu banyak sekali ya di dalam tanah, tapi yang paling sering dan kemudian menjadi unsur penyebab kesadaran itu adalah unsur Ca dan unsur Mg. Unsur Ca dan unsur Mg. Dan nanti kalau ternyata dihitung dengan langsung metode titrasi, perhitungan dari Ca dan Mg ini dengan yang metode titrasi ini sama atau minimal selisihnya tidak jauh. Nah, bagaimana dengan rumusnya? Ya, rumusnya saya cantumkan di sini. Kesadaran total dalam bentuk CaCO3 sama dengan 2,5 dikali kadar Ca dikasih kurung Kurawa ditambah buka kurung 4,098 dikali kadar Mg. Kadar Ca maupun kadar Mg dinyatakan dalam satuan gram per centimeter kubik, gram centimeter pangkat 3 itu ya. Pertanyaannya yang kedua adalah kenapa kok yang kadar Ca dikali 2,5, yang kadar Mg dikali 4,098 itu hasil dari pembagian antara berat ekuivalen dari CaCO3 dengan berat ekuivalen dari ion Ca atau ion Mg. Dihitung, dikalkulasi seperti itu karena apa? Karena pada saat kita menjumlahkan, nanti kita menyatakan kesadaran itu dalam bentuk yang baku, yakni bentuk CaCO3. Jadi kita perlu mengkonversi Ca, mengkonversi Mg menjadi bentuk CaCO3. Bukan kita mengubah Ca menjadi CaCO3, tapi kita mengkonversinya
menjadi bentuk CaCO3 atau kalsium karbonat. Itu ibaratnya sama seperti ketika kita mengubah Celsius ke Fahrenheit, ke Reaumur atau ke Kelvin, ya, seperti itu. Jadi biar sama, kalau Ca langsung ditambahkan dengan Mg, karena Ca dan Mg ini memiliki berat ekuivalen yang berbeda, ionnya saja berbeda, apalagi beratnya juga, apalagi nanti ketika di CaCO3 tentu saja berbeda. Nah, untuk menyamakan biar nanti bentuknya bisa menjadi CaCO3, maka kemudian ada pembagian antara berat ekuivalen CaCO3 dibagi berat ion yang dicari. Misalkan kalau yang Ca berarti berat ekuivalen CaCO3 dibagi dengan berat ekuivalen Ca. Kalau berat ekuivalen Mg, berarti kalau kadar Mg, berat ekuivalen CaCO3 dibagi berat ekuivalen dari Mg. Kemudian hasilnya ada 2,5, ada 4,098. Saya kasihkan contoh soal yang mudah saja, biar ini kan saya nggak bawa teks ini ya, nggak bawa teks, biar nanti saya kasih contohnya, hitung langsung dapat. Contoh jika hasil di lab itu untuk kadar Ca adalah sebesar 1 gram per cm kubik, untuk Mg jumlahnya juga sama 1 gram per cm kubik. Kira-kira berapa kesadaran totalnya? Nah, kita sudah dapat dua data kadar Ca dan data kadar Mg. Ya. Data kadar Ca dimasukkan, data kadar Mg dimasukkan ke rumus. Berarti tinggal 1 dikali 2,5 dikurung ditambah 4,098 dikali dengan 1. Kemudian didapatkan hasil 2,5 ditambah 4,098, kemudian didapatkan hasilnya 6,598. Oke, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Jika kalian masih bingung silahkan ditulis di kolom komentar. Dan sebelumnya saya mohon maaf kalau suara saya agak sedikit ada berisik karena ini persis di sekitar jalan. Saya heran kenapa kok PSBB masih banyak mobil yang berlalu lalang, dan sepeda motor juga sama. Itu saja.